Iya, terima kasih. Perkenalkan, saya di sini. Dengan Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Ibu D. Oh iya, Ibu D. Apa kabar? Kesini dengan siapa, Ibu? Ibu, saya di sini sendirian karena anak saya tidak bisa mengajar. Oh, sendiri ya, Bu. Kalau begitu sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya kesini atas surat rujukan di dokter. Kalau boleh tahu dokter siapa ya, Bu? Dokter Vivi Bu. Oh, dokter Vivi. Sebelumnya Ibu bisa mengisi formulir lebih dahulu. Iya Bu. Ini Bu. Terima kasih. Ya. Baik, Bu. Sekarang kita akan melakukan konseling gizi untuk mencari solusi atau alternatif pemecahan masalah terkait gizi yang Ibu alami. Untuk sesi konseling 30 menit ya, Bu. Namun apabila waktu selesai dan ada yang ingin dibicarakan atau dirundingkan kembali, saya akan memperpanjang waktu sesi konseling. Saya berharap Ibu D bersedia bekerjasama untuk keberhasilan proses konseling ini. Apakah Ibu bersedia? Baik Bu, saya bersedia. Maaf Ibu, sebelumnya apakah Ibu sudah melakukan pengukuran tinggi badan dan penimbangan berat badan? Oh belum Bu, saya hanya dicetak saja terus langsung dibawa ke sini. Oh baik, kalau begitu mari kita ukur tinggi badan dan penimbangan berat badan untuk kepastian status gizi Ibu. Mari silakan Bu. Iya Bu. Mari Ibu pengukuran tinggi badan terlebih dahulu. Pada lurus ke depan, tumit, betis, pantat, punggung, kemudian mulai saya ukur. 155 ya Bu. Mari kita saja pengukuran penimbangan berat badan. Pada lurus ke depan, dipastikan tidak ada barang yang ada di saku. Tidak ada Bu. Sudah Ibu bersama. Mari silakan duduk kembali Bu. Terima kasih Bu. Pengukuran antropometri tadi didapat tinggi badannya 155 Ibu dan berat badannya 61 kg. Sebelumnya saya hitung subsisinya terlebih dahulu ya. Dari hasil pemeriksaan subsisinya didapat 25,39 termasuk dalam kategori OB1 Ibu. Dan dari hasil laboratoriumnya tadi bisa dilihat kolesterol total Ibu dan HB-nya normal, tapi gula darah sewaktu Ibu di atas normal. Kalau gula darah normal sewaktu berapa ya Bu? Untuk gula darah normal sewaktu normalnya itu di bawah 200 mg per dl. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Untuk itu kita lanjut ke pengajian sidang klinis ya Bu. Iya Bu. Apakah akhir-akhir ini memiliki keluhan yang dirasakan? Iya Bu, akhir-akhir ini tuh saya sering gatal terus lukanya tuh susah untuk sembuh dan mengering. Gatal yang susah mengering dan sembuh itu bisa dikarenakan karena gula darah sewaktu Ibu tinggi, yaitu 315 mg per dl. Ada keluhan lainnya Ibu? Enggak sih Bu, itu aja. Ibu sebelumnya Ibu sudah pernah melakukan konseling gizi? Sudah pernah Bu. Dari hasil konseling yang pertama, apa yang sudah Ibu rasakan? Saya sudah mengurangi makanan manis Bu. Oh ya, sudah baik ya Ibu sudah bisa mengurangi makanan yang manis-manis. Iya Bu, insya Allah nanti saya akan kontrol lagi biar gula darah saya normal. Kalau boleh tahu kebiasaan setiap hari bagaimana? Biasa makan? Kalau saya biasanya makannya 3 kali sehari Bu, makan nasi sama lauknya sih seadanya aja. Kalau lauknya biasanya Ibu makannya apa? Kalau lauk sih biasanya tahu tempe Bu, terus saya juga suka makanan bersantan. Terus kalau sayurnya saya suka semua sih Bu. Selain itu, ada lagi Bu? Oh saya nggak suka makan ayam sama telur Bu, kalau minumnya air putih sih biasanya. Untuk snack ataupun cemilannya biasanya Ibu sukanya makan apa? Kalau saya sukanya gurih asin Bu, biasanya tuh saya suka beli bakwan sama bihun goreng. Soalnya jam 9 pagi tuh biasanya ada penjual tenongan yang lewat di rumah tuh Bu, dan udah langganan juga. Kalau untuk buahnya, Ibu sukanya buah apa? Kalau buah saya suka pepaya sama pisang Bu. Oh iya, sebaiknya Ibu bisa divariasi lagi dengan konsumsi buahnya bisa divariasi dengan konsumsi apel, semangka, melon, dan Ibu tadi bilang cemilannya suka gorengan, bihun goreng,
seperti goreng-gorengan itu ibu diganti dengan dibiasakan dengan cemilan buah gitu. Dan untuk lauknya bisa dimodifikasi supaya bisa bervariatif lagi. Iya Bu, siap Bu. Saat kemarin ibu periksa ke dokter Vivi mengatakan apa? Katanya sih saya mengidap diabetes mellitus Bu. Iya betul, ibu menderita penyakit diabetes mellitus. Dari gula darah yang tadi saya lihat, yaitu gula darah sokok ibu 315 mg per dl. Itu termasuk dalam kategori yang tidak normal, tinggi, yaitu normalnya itu di bawah 200 mg per dl. Oh gitu ya Bu. Saya menjelaskan tentang penyakit diabetes mellitus. Saya akan tunjukkan beberapa tujuan dari diet penyakit diabetes mellitus. Ini bisa dibaca ibu tujuan dari diet ini. Oh iya Bu. Tujuan diet DM mempertahankan atau menurunkan kadar gula darah, mencapai berat badan normal, mencapai status gizi normal, dan mencegah terjadinya komplikasi. Bisa dilihat ibu makanan yang tidak dianjurkan untuk penyakit diabetes mellitus, bisa dibaca. Iya Bu. Batasi karbohidrat sederhana seperti gula, sirup, kue manis, dan madu. Batasi sumber protein diri seperti hewan. Batasi sumber protein yang lemak jenuh dan lemak trans seperti daging berlemak, susu full cream, santan, makanan siap saji, dan gorengan. Serta batasi makanan yang diawetkan. Ya seperti itu ibu. Nah sekarang saya akan jelaskan tentang penyakit diabetes mellitus. Jadi penyakit DM adalah penyakit yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi, dan penyakitnya itu bersifat kronik atau berlangsung lama. Salah satu kunci dari keberhasilan diet penyakit DM adalah menjaga pola makan. Jadi pola makan penyakit DM itu mengikuti 3J ya Bu, yaitu satu jenisnya lebih bervariatif lagi, dan makanan yang tidak dianjurkan itu bisa dikurangi. Yang kedua jumlahnya harus sesuai kebutuhan, dan yang ketiga itu jadwalnya. Ibu udah bagus, jadwalnya udah sesuai 3 kali sehari. Makanan utamanya makan pokok, lauk, sayur, dan buah. Dan ibu perlu menambahkan selingan pagi dan selingan sore. Selingan pagi itu di antara waktu makan pagi dan makan siang. Misalnya ibu makan paginya jam 7 dan makan siangnya jam 12, berarti selingan pagi itu jam 10. Terus selingan sore berarti antara makan siang dan makan malam. Misalnya makan siangnya jam 12, makan malam jam 7, ibu bisa selingan sore itu pukul 16. Jadi harus sesuai jadwal, jadi makan pagi, selingan pagi, makan siang, selingan sore, dan makan malam. Untuk apa fungsinya? Untuk mempertahankan kadar gula darah ibu. Baik Bu, berarti untuk selingan yang baik itu seperti apa ya? Selingan yang baik itu buah Bu, tapi jangan cuma buah pepaya dan pisang saja, bisa lebih divariasi jenis buahnya. Hindari konsumsi goreng-gorengan, terus hindari makanan dan minuman yang manis-manis. Dan tadi ibu sering minum air putih ya Bu, itu sudah baik untuk penyakit diabetes mellitus. Berarti kalau misalnya bakwan goreng sama snack-snack itu nggak boleh ya Bu? Boleh kok Bu, tetapi ibu makannya tetap dibatasi jumlahnya. Dan ibu suka makan makanan yang bersantan, itu juga dibatasi. Bisa diganti dengan teknik pengolahan lainnya seperti dikukus, dipanggang, disetup, dibakar, seperti itu Bu. Terima kasih ya Bu. Sekarang apa ibu sudah jelas terkait diet DM? Jelas Bu. Kalau begitu bisa mengulangi tujuan diet penyakit diabetes mellitus. Apakah ibu ingat? Ingat Bu, sedikit-sedikit ya. Menurunkan kadar gula, menurunkan berat badan normal, mencapai status gizi normal, sama untuk menghindari komplikasi. Betul sekali Bu. Kalau makanan yang tidak dianjurkan apa saja? Kalau seingat saya itu batasi karbohidrat sederhana Bu, seperti gula, sirup, kue manis, dan madu. Terus juga protein yang berprotein tinggi seperti jeroan. Terus juga membatasi protein yang berlemak jenuh sama lemak trans seperti susu full cream. Terus daging yang berlemak, makanan cepat saji, makanan bersantan, sama gorengan. Terus juga membatasi makanan yang diawetkan. Iya benar sekali Bu. Kalau untuk prinsip pola makan diet DM, apa ibu ingat? Yang 3J itu Iya, yang 3J. jumlah, jenis, sama jadwalnya kan benar. Betul sekali. Yang intinya ibu tetap semangat jalani program diet DM-nya,
Ibu, nanti setelah tes swab darah lagi, Ibu kesini lagi dan kita lihat apakah gula darah Ibu sudah turun atau belum, dan juga mengevaluasi kepatuhan DDM yang sudah Ibu jalani. Iya Bu. Terima kasih ya Bu sudah berkunjung ke sini. Laptopnya yang tadi sudah dikasih bisa dibawa pulang. Oh ini boleh dibawa Bu? Boleh Bu? Terima kasih ya Bu. Ya Bu, hati-hati di jalan ya.